Halo Sobat ASN News, kembali lagi di channel calon ASN News bagi para peserta P3K tahun 2022 yang tergabung di P2, P3 maupun umum yang akan dilaksanakan seleksi administrasi sesuai jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022 berlangsung pada tanggal 29. Halo Sobat ASN News, kembali lagi di channel ini. Untuk seleksi administrasi P2, P3 dan umum akan dilaksanakan tanggal 25 Oktober sampai tanggal 9 November. Namun terkait dengan hal tersebut, sahabat-sahabat yang masuk P2, P3 dan P umum harus diingat bahwasanya bisa mendaftar asalkan ada sisa kuota yang sudah diisi oleh prioritas pertama. Dengan hal ini harapan bagi sahabat-sahabat yang masuk prioritas 2, 3 maupun umum atau 3 prioritas ini adalah dapat sisa kuota dari pelamar prioritas pertama. Namun terkait hal tersebut yang perlu diperhatikan oleh sahabat-sahabat adalah mekanisme seleksi tersebut. Walaupun sudah banyak beredar informasi di media sosial maupun di kanal YouTube yang lain terkait dengan mekanisme ini, perlu digarisbawahi untuk sahabat-sahabat yang masih bingung terkait pemilihan formasi lebih selektif agar nantinya tidak terkena formasi bodong. Berikut untuk mekanisme yang perlu dipahami. Ada mekanisme penempatan, seleksi, dan seleksi tes. Ada kesesuaian yang perlu digarisbawahi adalah kesesuaian ini. Penjelasan ini akan berguna bagi sahabat-sahabat yang pemdanya membuka formasi P3K tahun 2022 khususnya untuk P1 maupun nanti ada sisa untuk P2, P3 maupun peserta umum. Seleksi kesesuaian atau verifikasi didasarkan pada apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang sudah lulus passing grade. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sudah lulus passing grade perlu digarisbawahi di sini bahwasanya jenengan pasti diutamakan sebelum untuk P2 sampai dengan peserta umum. Yang akan dilihat adalah terkait dengan kualifikasi akademik, diploma 4, sertifikasi pendidik. Dari ketiga ini yang menjadi kunci utama bagi sahabat-sahabat bisa mengikuti ataupun bisa lulus administrasi di P2 P3P umum untuk P3K 2022. Terkait dengan kualifikasi akademik sarjana S1 ini perlu digarisbawahi juga untuk sahabat-sahabat, perlu dicek di sivil maupun di Dirjen GTK, di Dikti terkait dengan ijazah kevalidasian ijazah ini. Terkait dengan kompetensi kinerja dan pemeriksaan latar belakang ataupun seleksi wawancara ini nanti akan dinilai oleh kepala sekolah, pengawas maupun oleh guru senior serta oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan melalui SIM PKSG P3K yang sampai hari ini masih dalam HUT duty atau data dummy. Aplikasi masih dalam tahap uji coba, data pelamar dalam aplikasi hanya data dummy atau data sementara sahabat-sahabat. Untuk terkait dengan informasi berikutnya, untuk sahabat-sahabat juga perhatikan jika nanti ada permasalahan maupun ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan P3K tahun 2022 akan dibuka layanan helpdesk pukul 7 sampai dengan 20. Ini yang perlu garis bawahi, nanti sahabat-sahabat tidak perlu berkomentar terlalu banyak di media-media sosial. Yang terpenting nanti langsung tanya langsung di sini. Bisa call center, bisa Telegram bot ataupun portal bantuan yang langsung bersumber di Kemendikbudristek dan akan dijawab oleh admin Kemendikbudristek langsung, ataupun jawaban-jawaban di sini bisa dipertanggungjawabkan karena langsung diutarakan oleh para pegawai Kemendikbudristek. Terkait hal tersebut kita kembali lagi untuk mengikuti seleksi ini. Terkait dengan seleksi ini sahabat-sahabat juga perlu diperhatikan untuk alur seleksinya. Terkait dengan seleksi ini juga sahabat-sahabat nanti ada yang sudah punya akun maupun daftar akun ataupun belum. Jadi SJSN nanti akan dibuka pada tanggal 25 September, 25 Oktober atau besok. Login bagi pelamar yang sudah memiliki akun, daftar akun, isi data dan unggah persyaratan untuk pelamar baru. Jadi untuk sahabat-sahabat yang login menggunakan akun yang sudah digunakan kemarin ataupun yang sudah membuka formasi, dan juga untuk sahabat-sahabat yang baru mendaftar
yaitu pemilihan formasi. Di sini sudah bisa dilakukan nanti setelah kita membuat akun. Nanti pemilihan formasi ini juga menunggu formasi-formasi yang sudah dikunci oleh peserta prioritas pertama. Dalam pemilihan ini nanti sahabat-sahabat lebih selektif, jadi jangan sampai bertabrakan maupun mengumpul di satu sekolah ataupun satu lembaga terkait dengan pilihan formasi ini. Lebih selektif dalam memilih pesaing maupun memilih jumlah formasi. Hal yang serupa yang sudah dilakukan oleh admin dulu, yaitu untuk pemilihan formasi ini dengan formasi yang tidak terlalu banyak. Jadi misalkan ada satu formasi, dua formasi, tiga formasi, bahkan ada yang 4 formasi dalam satu lembaga. Jenengan saya sarankan untuk memilih yang 2 formasi ataupun yang 3 formasi jika ada yang 4. Namun yang paling aman itu memilih formasi 2 dengan melihat apakah nanti di sekolah yang kita tuju itu ada passing grade lagi ataupun ada yang sudah sertifikasi ataupun belum. Hal ini masih tetap berlaku bagi sahabat-sahabat dalam hal di bawah tangan ataupun secara di lapangan, karena kita berebut untuk mendapatkan kuota atau formasi sebagai dasar bagi kita untuk menjadi P3K atau lulus serta lolos P3K tahun ini. Terkait hal tersebut banyak sekali informasi terkait sanggar administrasi dan sebagainya sampai di sini. Namun yang paling penting adalah di sini tonggak pemilihannya adalah pemilihan formasi harus lebih selektif. Karena banyak teman-teman dari admin ASN News sendiri yang memilih formasi dengan jumlah banyak. Kemarin sampai ada yang daftar 8. Padahal formasi yang dibutuhkan hanya 4 dan nilainya pun sementara adalah tinggi-tinggi banget. Namun untuk admin ASN News sendiri hanya memilih 2 formasi, satu formasi untuk sekolah induk atau guru induk, satu formasi kosong dan tidak ada yang mendaftar selain admin sendiri. Karena admin sendiri menyarankan untuk sahabat-sahabat juga mendaftar di detik-detik akhir ataupun di penghujung untuk terakhir pendaftaran. Namun hal ini juga memicu ada hal penumpukan ataupun server remote, jadi diusahakan untuk sinyal internet yang lebih lancar dan beberapa jam tertentu yang bisa mendaftar. Jika nanti masih bingung, silahkan komentar di bawah video ini untuk kapan pendaftaran yang paling tepat dan bisa mendapatkan formasi lowong ataupun minim pesaing. Terkait dengan tersebut, untuk informasi kali ini seperti itu sahabat-sahabat. Saya doakan bahwa para sahabat yang menonton video ini di ASN News bisa sukses dan bisa lolos untuk P3K tahun 2022 walaupun melalui prioritas 2, prioritas 3 maupun prioritas ataupun peserta umum. Untuk informasi kali ini seperti itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap stay tune terus di ASN News. See you next video.